Pemirsa, seiring dengan perkembangan indeks harga saham gabungan IHSG dan partisipasi dari investor domestik di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia terus berinovasi dengan menciptakan ragam jenis produk. Belum lama ini, Bursa Efek Indonesia memperlakukan peraturan terkait produk waran terstruktur. Apa itu waran terstruktur? Kita langsung tanyakan dan gabung bersama Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Laksono Widodo. Selamat pagi, Laksono. Selamat pagi Pak Marvin, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak, sehat selalu Pak. Pak, mungkin bisa diinformasikan kepada kami dan juga pemirsa mengenai waran terstruktur ini Pak. Ya, ini adalah merupakan produk bursa yang terbaru ya, di mana produk ini sebenarnya dikeluarkan atau dibuat oleh AB, oleh broker untuk ditawarkan ke publik. Jadi apa itu waran terstruktur atau structured warrant? Itu basically adalah hak untuk membeli atau menjual. Pada prinsipnya yang kami keluarkan saat ini merupakan call warrant, itu hak untuk membeli. Call warrant itu mengunci harga beli ya, sehingga investor dapat membeli di harga atau exercise price yang lebih murah ketika harga saham naik. Nah, untuk yang satunya merupakan put warrant, itu adalah hak untuk menjual, yaitu put warrant mengunci harga jual sehingga investor dapat menjual di harga atau exercise price yang lebih tinggi ketika harga saham turun. Jadi ini put warrant itu berguna untuk kondisi di mana market sedang bearish, sedangkan call warrant itu adalah berguna untuk investor melakukan investasi pada saat market sedang naik. Saat ini yang kita akan keluarkan hanya untuk call warrant dulu. Untuk put warrant nanti mungkin setelah masyarakat lebih memahami dan mengerti, baru akan kita keluarkan produk yang bernama put warrant ini. Demikian. Oke. Pak Laksono, apa latar belakang peluncuran produk waran terstruktur ini? Apakah seperti yang Bapak sampaikan bahwa market kita memang sedang bearish, kemudian masyarakat juga sedang kalang kabut begitu, atau seperti apa Pak latar belakangnya? Ya, sebenarnya bukan karena itu, karena yang kita akan keluarkan dulu itu adalah warrant untuk call warrant ya, untuk market yang sedang naik lah kurang lebih. Jadi kita keluarkan ini karena memang di pasar-pasar lain di regional itu memang hal yang sudah umum, dan ini memberikan kesempatan bagi para investor untuk bisa membeli saham dengan harga yang lebih rendah ya. Bukan saham sih sebenarnya, underlying itu suatu saham, dan saham-saham yang digunakan untuk produk ini hanyalah saham-saham yang ada di IDX 30. Jadi hanya saham-saham yang sifatnya liquid dan besar yang ada di IDX 30, dan bisa dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan apabila membeli langsung saham itu tersebut, karena ada gearing effect ya. Jadi gearing effect ini yang diharapkan dapat memberikan insentif tersendiri bagi para investor. Yang ketiga adalah keuntungannya itu upside-nya boleh dibilang tidak terbatas, tapi downside-nya itu terbatas seharga warrant itu sendiri. Jadi kalau warrant itu ternyata tidak on the money ya, tidak ternyata diharapkan harganya naik, ternyata harganya turun, ya kerugiannya hanya sebesar nilai harga warrant tersebut, yang merupakan fraksi kecil dari harga saham itu tersebut ya. Selain itu juga structured warrant ini kami mewajibkan adanya liquidity provider di pasar sekunder, jadi likuiditasnya dapat dijaga sehingga setiap penerbit dari structured warrant ini, yaitu para broker, juga menjadi liquidity provider, sehingga likuiditas ini akan tetap dapat dipertahankan. Jadi itu ya kenapa alasan kami, ini produk yang sudah banyak berlaku di negara-negara lain, memiliki underlying IDX 30, yaitu saham-saham yang sangat liquid dan bagus. Ya, imbal hasil yang menarik karena ada gearing effect, harga relatif murah dibandingkan membeli langsung harga saham itu tersebut, adanya liquidity provider sehingga likuiditas warrant ini dapat tetap terjaga. Kemudian tadi yang saya sebutkan, keuntungan yang boleh dibilang tidak terbatas, tapi downside-nya terbatas. Dan yang terakhir, ini menggunakan cash settlement,
dan pelaksanaannya apabila sudah jatuh tempo dilakukan secara otomatis. Jadi para investor nggak usah bingung-bingung lagi ya, wah kalau nanti jatuh tempo gimana. Itu semua otomatis akan dikeliringkan dan hasil keuntungannya apabila ada akan langsung diserahkan kepada investor. Oke, Pak Laksono, bagaimana respon anggota bursa Pak sebagai pihak yang dapat menjadi penerbit dari produk ini? Untuk itu kami saat ini sudah ada 2 calon issuer ya. Diharapkan persiapan produk ini dapat berjalan di bulan ini dan bulan depan, dan mungkin di awal bulan Juli atau di awal semester 2 tahun 2022 ini diharapkan produk ini dapat diluncurkan segera. Oke, apakah ada kriteria khusus bagi anggota bursa yang dapat mengajukan sebagai penerbit waran terstruktur ini, Pak? Ada, utamanya adalah para anggota bursa ini adalah anggota bursa yang kredibel, yaitu tentunya tidak dalam keadaan suspend, memiliki ekuitas positif, ya equity-nya positif, tidak dalam ekuitas negatif, dan juga mempunyai NKBD atau modal kerja bersih disesuaikan yang besar, yaitu di atas 250 miliar. Dan tentunya mereka juga harus bertindak sebagai liquidity provider sehingga menjamin adanya likuiditas dari struktur warrant ini. Jadi investor yang beli warrant ini bisa melakukan jual dan beli dengan baik. Demikian, Marvin. Baik, kalau kita bicara mengenai fitur menarik di sini, Pak, sebenarnya fitur menarik apa dari produk ini yang dapat diantisipasi positif, di welcome bagi investor? Itu Pak, tadi yang saya sebutkan, utamanya sih adalah adanya gearing effect ya. Jadi kita bisa membeli produk struktur warrant ini dengan underlying suatu saham tertentu yang ada di IDX 30 dengan nilai yang kecil, tapi dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya dibandingkan dengan apabila kita membeli langsung. Jadi kita ada simulasi yang kita jalankan untuk kenaikan harga saham katakan sebesar 10%. Keuntungan yang bisa didapat dari struktur warrant ini bahkan bisa 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan kenaikan harga underlying saham tersebut. Oke, kalau kita bicara estimasi, kapan kira estimasi produk warrant terstruktur ini pertama tercatat di bursa, Pak? Harapannya mudah-mudahan bisa tercatat di awal semester 2 ya, mungkin bulan Juli atau Agustus ini, subject to tentunya kondisi market, karena bagaimanapun juga para AB yang akan melakukan penjualan ini juga akan melihat kondisi market. Tidak ada anggota bursa yang ingin mengeluarkan produk terus kemudian merugikan investor ya, karena harapannya ini adalah produk yang bisa memberikan kepercayaan dan dapat dikeluarkan secara reguler oleh investor. So mudah-mudahan kita harapkan bisa keluar di Agustus atau bahkan Juli tahun ini. Ya, kita harapkan bisa menjadi iklim yang sangat positif bagi investor. Terima kasih Direktur Bursa Efek Indonesia Bapak Laksono Widodo sudah bergabung bersama kami di Saham Pagi Indonesia. Sudah selalu Bapak, terima kasih. Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia terus berinovasi. Ya, pemirsa, ini terkait dengan penerbitan peraturan produk waran terstruktur yang ini tentunya sekaligus untuk meningkatkan likuiditas transaksi dan pendalaman pasar modal, di mana salah satunya melalui penerbitan peraturan Bursa Efek Indonesia terkait dengan produk waran terstruktur. Berikut liputannya. Seiring dengan perkembangan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan partisipasi dari investor domestik di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia terus berinovasi dengan menciptakan ragam jenis produk. Salah satunya melalui penerbitan peraturan bursa terkait produk waran terstruktur yang terdiri dari peraturan nomor 1P tentang pencatatan waran terstruktur di bursa, peraturan 2P tentang perdagangan waran terstruktur di bursa, dan peraturan 3P tentang liquidity provider waran terstruktur di bursa. Waran terstruktur sendiri adalah surat berharga yang diterbitkan oleh anggota bursa yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu saham pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Berbeda dengan waran yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat dan biasanya diberikan secara cuma-cuma saat initial public offering atau IPO maupun right issue, waran terstruktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diterbitkan oleh anggota bursa. Adapun mekanisme perdagangan waran terstruktur mirip dengan perdagangan waran pada umumnya. Anggota bursa penerbitan waran terstruktur dapat memilih saham konstituen indeks IDX 30 yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai underlying securities.
Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya, menilik potensi produk waran terstruktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Irma Wati Amran. Beliau adalah Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Ibu Irma. Selamat pagi, selamat pagi. Salam sehat, Ibu. Sehat, Alhamdulillah. Salam sehat juga ya. Ya, terima kasih juga. Dan langsung saja kita membahas salah satu alternatif investasi menarik ini yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan waran terstruktur. Ya, waran terstruktur tadi juga seperti sudah disampaikan ya dalam pembukaan, itu sebenarnya adalah surat berharga atau efek ya yang diterbitkan oleh anggota bursa. Khusus untuk di Bursa Efek Indonesia itu hanya dapat diterbitkan oleh anggota bursa, di mana surat berharga itu, efek itu memberikan hak ya kepada pemiliknya atau pembelinya untuk menjual atau membeli suatu saham pada harga dan tanggal yang tertentu. Jadi pada tanggal yang telah ditentukan ya dalam kontrak atau dalam surat berharga itu. Jadi ada dua tipe untuk waran terstruktur. Yang pertama adalah call warrant, itu memberi hak untuk membeli, dan yang kedua adalah put warrant, itu hak untuk menjual. Kapan kita beli call warrant? Itu pada saat pasar sedang bullish. Ya, jadi kita punya hak untuk membeli harga yang di bawah dari harga market. Dan kapan kita membeli put warrant? Itu pada saat pasar sedang bearish, harga saham turun, kita punya hak untuk menjual di atas harga market. Jadi ini benar-benar suatu produk baru yang menarik tentunya ya untuk investor kita. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya apa yang melatar belakangi akhirnya diterbitkannya produk waran terstruktur ini? Iya, sebenarnya kan kalau equity warrant itu kita sudah lama ya, kita sudah lama punya, dan investor udah familiar lah, sangat familiar dengan equity warrant. Nah, structured warrant ini memang baru gitu ya. Kita melihat di bursa-bursa regional itu seperti di Thailand, di Malaysia, Hong Kong, itu waran terstruktur ini merupakan produk yang demand-nya sangat besar gitu ya, dan sangat aktif diperdagangkan di bursa-bursa regional kita. Dan kita melihat bahwa karakteristik investor kita kan sama ya dengan bursa Malaysia, dengan Thailand gitu ya. Oleh karenanya kita melihat produk ini, kalau kita adakan di bursa, di perdagangan di bursa, ini akan memiliki prospek yang bagus dan disukai oleh investor-investor kita. Nah, kemudian juga penerbitan waran terstruktur ini kan oleh anggota bursa ya, jadi ini akan meningkatkan juga aktivitas perdagangan saham yang menjadi underlying-nya. Jadi kalau misalkan underlying-nya adalah saham salah satu saham dari indeks 30, itu nanti penerbitnya kan akan melakukan hedging ya atas waran terstruktur ini, sehingga nanti sahamnya yang menjadi underlying-nya itu akan aktif juga di pasar perdana. Itu yang kedua. Nah, untuk dari sisi dari investornya sendiri, nah, investor akan mempunyai alternatif investasi yang akan menarik ini ya bagi investor kita ya. Mengingat produk ini mekanisme perdagangannya sama dengan equity warrant dan saham. Dan yang paling menarik bagi investor adalah waran struktur ini harganya itu lebih rendah daripada harga saham, jauh lebih rendah. Jadi kalau harga sahamnya naik, kita investor punya potensi keuntungan yang sama dengan kita punya sahamnya langsung gitu. Nah, ini mungkin akan menarik bagi investor karena modalnya akan lebih kecil dengan potensi keuntungan yang sama kalau kita pegang sahamnya langsung. Nah, tiga hal ini menjadi latar belakang mengapa kita harus segera untuk menerbitkan atau memperdagangkan waran struktur ini di Bursa Efek Indonesia. Baik, lantas sejauh ini tanggapan dari anggota bursa lainnya bagaimana? Karena mereka juga kalau menjadi penerbit dari waran terstruktur ini. Nah, kalau untuk menjadi penerbit ini menarik sekali ya untuk anggota bursa kita ya, karena dengan menjadi penerbit untuk penerbit waran struktur ini ada potensi bisnis baru nih bagi anggota bursa ya. Kita udah melakukan sosialisasi, edukasi, fokus group discussion, menyampaikan kepada anggota bursa kita ini ada bisnis baru nih sebagai penerbit gitu ya. Nah, di samping sebagai penerbit, kalau misalkan anggota bursa kita juga masih belum siap jadi penerbit, untuk bisnis brokerage-nya sendiri ya,
waran terstruktur ini akan menambah tentunya basis investor karena ada alternatif instrumen yang harganya lebih terjangkau gitu ya, dapat mendorong peningkatan nilai transaksi juga untuk AB-nya dan tentunya juga akan meningkatkan potensi income oleh anggota bursa. Nah, dari kami melakukan FGD, sosialisasi kepada anggota bursa, ini positif sekali respon dari anggota bursa. Makanya ini kita akan menjadi lebih optimis lagi nih bila waran terstruktur ini diluncurkan akan mengaktifkan pasar kita dan anggota bursa kita. Baik, bisnis baru untuk anggota bursa, pilihan investasi buat investor pasar modal begitu ya, Ibu Irma. Baik, Iya. Lantas bagaimana kriterianya sendiri, Bu, untuk AB yang akan menerbitkan waran terstruktur ini? Ya, untuk AB ini kan sebagai penerbit waran kita bursa dan juga OJK ini penting ya untuk menjaga market governance, market integrity, dan yang paling penting adalah peningkatan investor protection. Jadi kita memberi syarat-syarat nih, jadi hanya anggota bursa yang memenuhi persyaratan saja yang dapat menjadi penerbit waran terstruktur. Nah syaratnya satu ya, anggota bursa memiliki MKBD itu minimal 250 miliar. Yang kedua, tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dia wajib bertindak sebagai liquidity provider. Ya, liquidity provider di sini adalah dia wajib memberikan kuotasi beli dan kuotasi jual untuk waran terstrukturnya sehingga investor bisa beli bisa jual kapan saja mereka akan beli dan jual. Kemudian yang keempat tentunya tidak dalam kondisi disuspend ya anggota bursanya, dan yang kelima mendapatkan efektif dari OJK. Nah itu syarat-syaratnya menjadi penerbit. Jadi tidak sulit juga sebenarnya kalau anggota bursa kita kan sekarang governance-nya sudah baik ya Mas ya. Betul, itu dia AB yang juga memiliki MKBD 250 miliar rupiah, kemudian tidak memiliki ekuitas yang negatif, liquidity provider, kemudian tidak disuspend, dan juga tadi sudah ada pernyataan efektif dari OJK. Itu dia beberapa kriteria yang diberikan. Tapi dari sisi fiturnya sendiri ini apa yang bisa menjadi daya tarik bagi investor? Ya, fitur-fiturnya ya atau value ya yang ditawarkan oleh waran terstruktur ini kepada investor. Yang pertama khususnya untuk Bursa Efek Indonesia ya, karena underlying sahamnya adalah saham-saham dalam ADX 30, konstituen dari ADX 30. Jadi underlying waran terstruktur di bursa ini merupakan saham dengan fundamental yang baik tentunya. Yang kedua, ini untuk investor adalah imbal hasil. Ya, imbal hasilnya menarik, meskipun dengan modal yang lebih kecil dibandingkan investasi pada saham underlying-nya, potensi keuntungan waran terstruktur dapat melebihi rasio keuntungan dari saham underlying-nya. Ini pasti sangat menarik nih bagi investor. Nanti kalau kita melakukan edukasi langsung kepada investor, ini yang akan kita perkenalkan kepada investor. Yang ketiga, pilihan investasi dengan nilai investasi yang lebih kecil atau terjangkau, karena waran terstruktur ini harganya itu hanya sekian persen dari harga underlying-nya. Nah ini investor dapat menyisihkan modalnya untuk investasi lain gitu. Jadi lebih bervariatif nanti investasi investor. Yang keempat, ini karena ada liquidity provider-nya maka akan menjamin liquid. Jadi investor kapan mau beli, kapan mau jual, itu selalu ada pihak atau anggota bursa, dalam hal ini penerbit, yang siap beli, siap jual. Jadi lebih likuiditasnya akan terjamin. Kemudian pada saat jatuh tempo nih waran strukturnya, ini menarik ya bagi investor pada saat misalkan dia punya call warrant ya, kemudian pada saat itu harga sahamnya lagi tinggi dan dia punya hak untuk membeli di harga yang lebih murah daripada harga market. Nah nanti keuntungan dia kan selisih dari harga market dengan harga hak dia untuk membeli. Nah selisih itu akan langsung ditransfer ke rekeningnya dia. Jadi sedemikiannya gitu. Jadi dia nggak ada proses apa-apa gitu. Ya otomatis langsung, begitu ya Bu ya? Otomatis begitu harga pasar di atas dari harga ininya dia, harga exercise-nya itu langsung dapat tuh kita. Wow. Ini bisa cuan beruntun ini Bu. Iya. Dan
Dan potensi keuntungannya Oke. kita sebut tidak terbatas karena apa? Karena kan sepanjang harga sahamnya naik ya, Iya, nah, iya. itu kan akan mengikuti terus tuh potensi keuntungnya. Nah, sementara untuk kerugiannya tentu ada ya risikonya. Tapi besarnya itu terbatas dari harga dari warrant terstrukturnya. Jadi kalau pada saat jatuh tempo ternyata harganya turun, kita punya call option ya kita nggak exercise kan. Ya. Jadi kita rugi dengan sejumlah nilai dari berapa harga warrant terstruktur itu. Nah, tapi ya investor tuh punya kesempatan untuk menjual juga. Jadi misalkan kita punya call warrant, terus tiba-tiba harga saham di pasar ternyata lagi beres nih. Wah, kita jual aja secepatnya warrant terstruktur kita gitu. Jadi ada istilahnya ada cut loss juga gitu kan. Pada saat harga sahamnya turun, beres kan harga warrant terstrukturnya pasti turun juga kan. Nah, itu kita langsung jual aja bisa. Nanti akan langsung dibeli oleh liquidity providernya. Jadi sebenarnya ini menarik lah, bisa di-manage lah risikonya oleh investor kita. Saat rugi sudah ada standby buyer lagi ya Bu? Iya, itu harus ada standby buyernya harus mau beli. Gitu. Ini sangat menarik, bahkan untuk saya sendiri ini Ibu Irma. Lantas bagaimana ini potensinya sendiri ke depan Bu? Ya, potensinya ke depan tentunya setelah kita bicarakan tadi ya bagaimana keuntungan-keuntungan yang bisa diraih oleh investor, kami optimis ya potensinya ke depan akan sangat baik. Terutama bagi investor-investor retail kita ya dengan modal yang mungkin lebih terbatas dan dia juga kalau modalnya agak banyak, dia bisa menyisihkan sebagiannya di warrant, sebagiannya di investasi lain. Jadi akan lebih menambah ya jenis-jenis di portofolionya dia. Saya kira ini akan menarik, insya Allah ya. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kapan estimasi ini perkiraan Bu, produk dari warrant terstruktur ini bisa tercatat di bursa kapan Bu kira-kira? Nah ini kan kita sudah meluncurkan peraturannya, jadi anggota bursa sudah mulai bisa untuk memulai proses administrasi. Nah saat ini sudah ada 2 anggota bursa yang sedang melakukan proses administrasi baik di bursa maupun OJK. Dan kami harap ya di awal semester 2 nanti ya di sekitar Juli awal atau Juni akhir ya kita sudah punya produk warrant terstruktur yang diterbitkan dan dapat diperjualkan di bursa kita. Kita berharap produk warrant terstruktur ini dapat diterima dan menjadi produk yang aktif diperdagangkan di bursa. Kita harap kita bisa on time nih. Wah, itu dia. Buat penerbitannya. Betul, karena dengan beragam keuntungan tadi yang sudah Anda sampaikan ini mungkin akan segera diburu juga nih para investor di pasar modal karena ini menjadi salah satu bentuk pendalaman juga kan dari kemudian literasi juga masyarakat kita terhadap produk-produk pasar modal. Betul. Oke. Betul. Dan Anda lihat ini seperti apakah juga warrant struktur dapat diperdagangkan oleh seluruh investor kemudian dapat diperdagangkan juga oleh penerbitnya? Oh iya, warrant terstruktur ini dapat diperdagangkan oleh seluruh investor melalui seluruh anggota bursa. Tidak ada persyaratan bagi anggota bursa untuk dapat memperdagangkan warrant terstruktur. Begitu juga dengan investor, tidak ada persyaratan baru gitu, ada pembukaan rekening baru tidak ada. Tidak ada kriteria nasabah khusus, tidak ada. Bisa langsung untuk memperdagangkan warrant terstruktur, untuk jual dan beli warrant terstruktur. Dan untuk anggota bursa, yang perlu dipastikan oleh anggota bursa tentunya memastikan ya online tradingnya itu dapat memfasilitasi perdagangan warrant terstruktur kepada nasabahnya. Kami harap nih anggota bursa untuk segera mengecek nih online tradingnya tuh bisa ada pilihan jual beli warrant terstruktur. Ini penting nanti investor yang mau beli mau jual ya nggak bisa nih online tradingnya. Betul, bahaya, Bu. gitu kan, kasihan investornya. Jadi anggota bursa sekarang udah siap-siap, 85% dari anggota bursa kita udah siap online tradingnya dan remote tradingnya untuk siap memfasilitasi investor untuk jual beli warrant terstruktur ini. Kami harap anggota bursanya akan nyusul nih, supaya investornya nggak kecewa. Baik, ini dia secara online pun bisa di mana saja, kapan saja kita bisa melakukan investasi di warrant terstruktur. Tapi sejauh ini proses sosialisasi dan edukasinya kepada para investor terkait dengan produk ini sudah sejauh mana, Bu? Ya, menjelang penerbitan warrant terstruktur ini, ya nanti di semester 2 awal atau akhir semester 1 ini, bursa akan giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada investor dan masyarakat. Seperti sekarang nih kita sudah kick off nih, sosialisasi sudah dimulai di start di ADX Channel ini, sosialisasinya kita mulai di sini. Dan nanti kita akan aktif ya untuk melakukan edukasi melalui artikel-artikel di media.
melalui channel media sosial kita juga. Terus kami akan bekerja sama dengan komunitas investor dan trader. Kami akan bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota-anggota dari komunitas ini. Dan kami juga akan bekerja sama dengan influencer yang baik tentunya, yang positif gitu ya, untuk melakukan webinar. Nah, ini akan kita lakukan sosialisasi dan edukasi ini ke seluruh Indonesia melalui kantor perwakilan kita yang ada di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Ini akan sejak hari ini, Mei pertengahan ini sampai Juni nanti, kita tiada hari tanpa waran terstruktur di investor masyarakat. Dan selain itu juga ada satu nih yang bagus banget, yang positif banget, diatur di OJK POJK 8, POJK 84 2021 tentang waran terstruktur. Itu seluruh anggota bursa itu berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada nasabahnya terkait mekanisme perdagangan dan produk waran terstruktur. Jadi HB itu wajib. Oleh karenanya bursa tuh akan berdampingan dengan seluruh AB. Jadi kalau AB mau melakukan sosialisasi dan edukasi, bursa akan dampingi. Jadi kita akan bersama dengan AB, mensupport AB untuk melakukan edukasi dan sosialisasi waran terstruktur ini. Kami berharap masyarakat sudah paham dengan produk waran terstruktur ini, tidak hanya potensi keuntungan, tapi juga risikonya. Sebelum waran terstruktur ini diluncurkan dalam waktu dekat. Dengan sosialisasi, kerjasama dengan seluruh pihak, kami yakin insya Allah waran terstruktur dapat diterima dengan baik oleh seluruh investor di pasar modal Indonesia. Itu dia pemirsa, salah satu alternatif investasi yang menjanjikan tadi. Beberapa keuntungan yang sudah disampaikan ini tentu tidak lama lagi, mungkin setelah nanti sudah ada yang tercatat langsung diburu nih Ibu Irma nampaknya. Ya, mudah-mudahan. Baik, Ibu Irma sukses terus untuk produk waran terstrukturnya dan semoga segera menjadi alternatif pilihan tentunya bagi investor pasar modal. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda sampaikan Ibu Irma untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu Irma. Salam sehat untuk semuanya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Irmawati Amran, Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Bursa Efek Indonesia. Ya, sudah 1 jam saja. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bursa Efek Indonesia akan segera meluncurkan waran terstruktur. Investor bisa menentukan penjualan atau pembelian dengan tanggal dan harga yang sudah ditetapkan. Kita akan gali lebih dalam soal ini bersama dengan Kepala Unit Manajemen Proyek 2 Divisi Inkubasi Bisnis BEI, Firza Rizky Putra. Selamat pagi Pak Firza. Selamat pagi Bu Glenis. Sehat ya Pak hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Iya, saya juga sehat. Terima kasih Pak. Ini BEI ini akan mengeluarkan waran terstruktur. Sebenarnya boleh dijelaskan sedikit Pak, apa sih definisi atau pengertian dari waran terstruktur ini? Ya, terima kasih. Jadi waran terstruktur merupakan financial instrument yang memberikan hak kepada investor untuk membeli dan juga menjual suatu underlying securities pada harga dan pada waktu yang tertentu. Nah, di sini yang menarik bahwa waran terstruktur nantinya bisa memberikan exposure pergerakan harga kepada investor baik market sedang bullish ya, pada saat kali ini dan juga ketika market sedang bearish. Jadi nanti investor pastinya bisa selalu memanfaatkan kondisi market dan selalu bisa mendapatkan potensi keuntungan dari posisi market yang sedang bullish maupun bearish dengan waran terstruktur. Kenapa nih Pak baru diluncurkan sekarang? Apa bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya betul, mungkin setidaknya ada 3 latar belakang dari Bursa Efek Indonesia kenapa mengeluarkan produk waran terstruktur. Kami melihat memang produk waran terstruktur sudah sangat aktif sekali diperdagangkan di bursa regional seperti di Hong Kong Exchanges, Thailand Stock Exchanges, dan juga bursa Malaysia di mana perdagangan dari waran terstruktur bisa mencapai dari 12% dari perdagangan sahamnya. Sehingga kami melihat dengan karakteristik produk dan karakteristik
ekosistem capital market yang sama, perdagangan waran terstruktur nantinya di Bursa Efek Indonesia bisa mempunyai prospek yang sama. Yang kedua juga Bursa Efek Indonesia mengharapkan dengan adanya perdagangan waran terstruktur ini nanti bisa meningkatkan aktivitas perdagangan yang ada di pasar modal Indonesia karena semakin banyak produk yang dapat diperdagangkan oleh investor dan juga nanti akan ada aktivitas hedging yang dilakukan oleh penerbit waran terstruktur yang dapat meningkatkan aktivitas transaksi saham underlying dari waran terstruktur. Dan yang terakhir pastinya karena produk waran terstruktur ini merupakan produk yang sangat menarik sekali ya bagi investor. Produknya relatif lebih murah dan bisa dimanfaatkan dari setiap kondisi market sehingga nanti pastinya produk waran terstruktur merupakan salah satu alternatif investasi favorit buat investor di pasar modal Indonesia. Oke, cukup menarik untuk para calon investor begitu. Tapi kan tidak semua nih anggota bursa bisa menjadi penerbit waran terstruktur. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa jadi penerbit? Ya, betul sekali. Memang nanti produk waran terstruktur dapat diperdagangkan oleh seluruh investor melalui seluruh anggota bursa efek di pasar modal Indonesia. Tetapi memang betul Bu Gladys, tidak semua anggota bursa dapat bertindak sebagai penerbit dari waran terstruktur. Untuk menciptakan market governance, market integrity yang baik, dan juga meningkatkan investor protection, Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia menetapkan beberapa kriteria untuk anggota bursa yang berminat menjadi penerbit waran terstruktur. Adapun kriterianya hanya 5 dan harapannya sangat simpel sekali untuk dipenuhi oleh anggota bursa kita, yaitu yang pertama, memiliki minimal capital dan diukur dengan MKBD minimal 250 miliar. Yang kedua, tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, bertindak sebagai liquidity provider dari seri waran terstruktur yang diterbitkan di pasar sekunder. Yang keempat, tidak dalam keadaan suspensi. Dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah mendapatkan persetujuan dan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Oh, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan waran terstruktur ini. Itu dari sisi anggota di bursa begitu ya. Lantas apa saja fitur yang bisa menguntungkan dan juga tentu yang dimanfaatkan para investor dari waran terstruktur ini, Pak? Ya, setidaknya ada 6 value added yang bisa ditawarkan oleh produk waran terstruktur. Yang pertama, produk waran terstruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia nantinya dikeluarkan atas saham underlying indeks IDX 30. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa saham konstituen indeks IDX 30 merupakan saham-saham yang mempunyai fundamental yang baik dan juga likuiditas yang cukup baik. Nantinya investor bisa memanfaatkan waran terstruktur atas saham-saham tersebut. Yang kedua, waran terstruktur menawarkan imbal hasil yang menarik karena modal yang diperlukan oleh investor relatif lebih kecil dengan potensi keuntungan yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan investasi pada saham underlyingnya. Tetapi memang perlu diketahui investor juga seiring dengan return yang lebih besar, maka resiko juga relatif lebih besar juga. Yang ketiga, waran terstruktur merupakan suatu pilihan investasi yang sangat murah jika dibandingkan berinvestasi pada saham underlyingnya. Investor nanti bisa membeli saham waran terstruktur dari saham underlying dengan modal yang jauh lebih murah ya, mungkin bisa 5 kali ataupun 10 kali lebih murah dibandingkan berinvestasi langsung pada saham underlying. Dan yang keempat adalah waran terstruktur guna menjaga likuiditas perdagangan waran terstruktur. Bursa Efek Indonesia akan menerapkan mekanisme liquidity provider di mana nanti anggota bursa akan bertindak sebagai market maker dan menyediakan kuotasi beli dan jual dari produk waran terstruktur sehingga tercipta likuiditas dan selalu ada kuotasi beli dan jual bagi investor yang ingin bertransaksi di waran terstruktur. Pelaksanaan waran terstruktur ketika jatuh tempo dilakukan secara terotomasi juga sehingga nanti investor tidak harus repot dan akan sangat efisien dan efektif sekali apabila ingin mendapatkan keuntungan dari waran terstruktur ketika jatuh tempo. Dan yang terakhir, produk waran terstruktur memiliki potensi keuntungan yang relatif lebih besar apabila dari harga sahamnya melebihi dari harga underlyingnya, harga exercise dari waran terstruktur tersebut, dan juga memiliki potensi kerugian yang relatif lebih terbatas, yaitu terbatas pada harga yang sangat kecil tadi yang kita katakan sebagai premium ya untuk memperoleh waran terstruktur. Demikian Bu Gladys. Oh, ini benefitnya cukup banyak ya untuk para calon investor yang ingin menggunakan waran terstruktur lebih murah, lebih memudahkan lah seperti itu kira-kira. Dan Pak, kapan nih waran terstruktur pertama akan tercatat di bursa?
Ya, Bu Gani, saat ini Bursa Efek Indonesia sudah menerbitkan peraturan terkait waran terstruktur dan juga Otoritas Jasa Keuangan, KP dan KC juga sudah siap dalam sisi regulasi. Dari sisi sistem juga kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk anggota bursa dapat memfasilitasi perdagangan waran terstruktur. Saat ini sudah ada 2 calon penerbit untuk perdagangan waran terstruktur dan anggota bursa tersebut sedang mempersiapkan proses administrasi dan registrasi kepada Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Harapan kami di semester 2 ini kami bisa meluncurkan produk pertama untuk waran terstruktur dan mudah-mudahan nanti investor bisa langsung memperdagangkan produk waran terstruktur. Oleh karena itu kami juga akan selalu giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh anggota bursa dan juga seluruh investor agar nanti ketika produknya sudah launching, maka investor sudah langsung dapat bertransaksi dan berinvestasi di produk waran terstruktur. Oh, di semester kedua kira-kira bulan Juni, Juli begitu Pak? Ya, mungkin sekitar Juli atau Agustus ya. Oke, baik. Tentu ini sangat dinantikan ya bagaimana kemudahan dan juga keuntungan yang bisa diterima oleh para investor dan juga para anggota bursa untuk terkait dengan waran terstruktur ini. Terima kasih Pak Firza telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, terima kasih Bu Ganes.